Bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Kak Kesha yakin pasti adik-adik penuh dengan sukacita dan semangat. Apalagi adik-adik pagi ini sudah meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan di hari Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, untuk memulai sidang kita harus semangat dulu nih. Kita harus sukacita dan membarakan roh. Maka dari itu, Kak Kesha ajak adik-adik semua menyeru nama Tuhan sebanyak 5 kali. Kita seru nama Tuhan ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus. 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 Amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita sudah sukacita, kita sudah membarakan roh. Sekarang kita berdoa ya untuk mengalami sidang kita pada hari ini. Adik-adik di rumah, walaupun gak ada kakak-kakak gembala yang melihat, adik-adik tetap ambil sikap yang tepat ya. Duduk diam, duduk tenang, tangannya dilipat, dan tutup mata. Adik-adik di rumah boleh ikuti Kak Kesha berdoa ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu, kami pagi ini masih boleh datang menikmati dirimu bersama-sama. Tuhan Yesus, dapatkan Tuhan telinga kami, telinga yang dengar-dengaran. Dapatkan sikap kami, sikap yang duduk tenang. Oh Tuhan Yesus, dapatkan ya Tuhan, melalui cerita, melalui kidung, melalui hayat hafalan. Tuhan, kami semakin menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita sudah menyeru nama Tuhan, kita sudah membarakan roh. Sekarang waktunya kita sukacita. Mari kita berkidung. Judulnya Iri Hati Sungguh Mengerikan. Nah, jadi suatu ketika Saul melemparkan tombaknya ke dinding. Tapi bukan hanya sekedar iseng melemparkan ke dinding, tapi di situ karena dia melihat Daud. Nah, ketika Daud bernyanyi, semakin Daud bernyanyi, semakin Saul ingin menancapkan lagi Daud ke tembok dengan cara melemparkan tombak. Akhirnya, karena lemparan pertama dia gagal, dia menjadi geram.
dan akhirnya dia mengambil lagi tombak, lalu ia melemparkan lagi ke arah Daud. Tapi di situ Tuhan melindungi Daud. Akhirnya Daud sekali lagi tidak berhasil terkena tombak dari Raja Saul. Kenapa ya tiba-tiba Raja Saul begitu geram, begitu marah sampai-sampai dia ingin melemparkan tombaknya kepada Daud? Jadi awal mula ceritanya seperti ini. Nah, setelah waktu itu Daud sudah diurapi oleh Samuel di cerita minggu lalu itu. Nah, dia ikut juga berperang melawan Goliat. Nah, adik-adik pasti udah tahu kan cerita Daniel mengalahkan Goliat. Ya, akhirnya Goliat kan kalah dan Daud akhirnya membawa bangsa Israel menjadi menang. Akhirnya Daud juga seluruh pasukan dan tentu saja Raja Saul kembali untuk ke Israel lagi, kembali dari medan perang. Nah, selama mereka di perjalanan, mereka disambut oleh begitu banyak orang, khususnya oleh perempuan-perempuan dari seluruh kota di Israel. Nah, mereka itu saking banyaknya sampai mereka itu berjejer. Adik-adik bisa bayangin kan, ada begitu banyak orang berdiri di pinggir jalan menyambut seorang pahlawan yang berhasil menang di medan perang. Nah, perempuan-perempuan ini bukan hanya datang saja, bukan hanya datang untuk berkerumun saja, tetapi mereka juga menyanyi-nyanyikan lagu pujian untuk Raja Saul juga. Nah, lagu pujiannya seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud terlaksa-laksa. Nah, hal tersebut yang membuat Saul menjadi iri, menjadi marah dengan kepada Daud. Nah, karena Saul menjadi sangat iri hati kepada Daud, nah akhirnya dia itu saking irinya dia ingin membunuh Daud. Begitu menyeramkan sekali kan, begitu mengerikan sekali. Hanya gara-gara sakit hati, iri hati, dia jadi ingin membunuh Daud. Dengan cara apa? Nah, cara pertama yang tadi, yang dilempar tombak, gagal kan? Dia tidak menyerah. Cara kedua, dia menjadikan Daud menjadi kepala pasukan 1000 dengan maksud kayaknya Daud kalau aku suruh perang nanti kan kalah tuh. Nah, kalau dia jadi kepala pasukan kan otomatis dia yang akan gugur, dia yang akan mati nomor 1. Tapi ternyata Tuhan melindungi Daud dan membuat Daud menjadi menang lagi di perangnya. Akhirnya Saul semakin geram di dalam hati. Akhirnya, tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga, dia itu punya anak nih, namanya Merab. Nah, anak perempuan pertamanya ini bermaksud untuk mau dinikahkan dengan Daud, tapi ada syaratnya. Daud harus berperang melawan orang-orang Filistin. Nah, kenapa ya kok harus banget Daud dikirim perang dulu? Kenapa nggak langsung dinikahin? Ya karena Saul itu ingin Daud mati, ingin Daud kalah dari perang itu. Tapi ternyata Daud kembali menang dari perang itu. Tuhan membuat Daud membawa bangsa Israel menjadi menang lagi dalam perang. Tapi karena Saul licik, Saul tidak menepati janjinya. Saul malah menikahkan Merab dengan orang lain. Akhirnya karena Daud berhasil menang, Saul tidak putus asa. Dia kembali mencoba membunuh Daud. Saul kembali menawarkan anaknya yang kedua. Karena yang pertama tadi udah dinikahkan kan dengan orang lain. Nah, Saul ini bilang kepada Daud, aku akan memberikan anakku yang kedua nih untuk dinikahkan dengan kamu. Tapi ada syaratnya, kamu harus membawa 100 kulit katan dari orang-orang Filistin. Nah, akhirnya Daud pergi. Dan waktu dia kembali, dia bukan hanya membawa 100 loh adik-adik, dia membawa 2 kali lipat, yaitu 200 kulit katan.
di situ Daud benar-benar semakin dicintai oleh rakyat-rakyat Israel, dan itu membuat Raja Saul tentu saja karena dia dasarnya sudah iri, dia semakin iri, dia semakin marah kepada Daud. Nah, dia berusaha lagi pakai cara yang kelima. Nah, caranya ini dengan cara sama seperti cara yang pertama, melemparkan tombak. Harapannya ya agar kena kepada Daud, tapi nyatanya Tuhan melindungi Daud dan Daud tidak berhasil dilukai sedikit pun oleh Raja Saul. Nah, malam itu Daud itu melarikan diri untuk pulang ke tempat dia, ke rumah dia. Nah, karena Raja Saul tahu bahwa Daud melarikan diri, dia pakai cara keenam. Saul menyuruh orang-orang mengamat-amati Daud dan membunuhnya pada waktu pagi. Nah, istrinya Daud itu, anak Raja Saul yang kedua tadi, dia tahu maksud jahat dari Raja Saul. Akhirnya istrinya Daud itu menyuruh Daud untuk, kamu kabur aja, pergi dari rumah, biar kamu gak ketangkap sama orang-orang suruhan papaku. Akhirnya Daud pergi lagi. Nah, agar tidak ketahuan, akhirnya ranjangnya Daud, tempat tidurnya dia, dikasih balok kayu, terus bagian kepalanya dikasih semacam bulu-bulu seperti itu ya, untuk menutupi seolah-olah itu Daud, padahal bukan. Nah, benar saja waktu pagi-pagi ada orang-orang suruhan Raja Saul untuk ya mencari Daud, tapi istrinya Daud berkata Daud lagi sakit. Nah, ternyata waktu dicek, ternyata itu bukan Daud. Ternyata Daud sudah melarikan diri. Nah, di situ Raja Saul tidak berhenti, tidak menyerah. Dia lagi dan lagi berusaha untuk mencelakai Daud untuk ke-7 kali. Nah, cara yang ke-7 lagi-lagi Raja Saul menyuruh orang untuk mendatangi Daud untuk bunuh dia, tapi Tuhan membuat orang-orang yang pergi itu menjadi kepenuhan roh, lagi dikirim. Dan sama seperti orang-orang sebelumnya yang disuruh oleh Saul, mereka juga kepenuhan roh. Sampai akhirnya Raja Saul yang datang sendiri. Dan Tuhan pun membuat Raja Saul itu juga menjadi kepenuhan roh. Dia menjadi seperti nabi. Mungkin dia berkata-kata gitu ya, seperti nabi, karena dia menjadi kepenuhan roh. Nah, pada saat itu Raja Saul itu benar-benar irinya itu sudah sangat-sangat membuat hatinya menjadi sangat-sangat gelap. Walaupun dia tahu bahwa Tuhan itu menyertai Daud, Tuhan itu mengasihi Daud, tapi dia bukannya datang sama Tuhan untuk menyelesaikan perkara di dalam hatinya, tapi dia sudah tidak peduli lagi, bahkan tidak takut lagi kepada Tuhan, karena dia nggak kapok-kapok, dia terus mencari Daud untuk bermaksud membunuh dia. Nah, akhirnya karena cara yang ke-7 sudah gagal lagi, dia pakai cara yang ke-8. Dia memanfaatkan satu acara, yaitu ada yang namanya di bulan baru. Jadi di bulan baru itu nanti Daud akan diundang untuk makan bersama Raja Saul. Nah, tapi ketika waktu hari H di bulan baru tersebut, Daud tidak datang, dan Yonatan, anak dari Raja Saul, dia berkata bahwa Daud tidak bisa datang. Dan saat itu Saul menjadi sangat marah. Dia semakin marah karena dia tahu kenapa di kesempatan emas ini, di waktu Daud diundang oleh raja, dia malah tidak datang. Dan itu otomatis membuat Raja Saul gagal lagi membunuh Daud. Nah, adik-adik, sebenarnya cara ke-8 ini belum berakhir.
Saul masih punya beberapa cara lagi. Tapi Kak Ica akan stop ceritanya sampai di cara ke-8 dulu ya. Nanti minggu depan adik-adik penasaran sama cerita ini, adik-adik harus banget untuk ikut sidang anak-anak minggu depan. Nah, oke, sekian cerita dari Kak Ica. Sebentar lagi akan ada kakak yang mengajak adik-adik untuk ayat hafalan bersama. Oke, sampai jumpa di cerita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Ica. Selanjutnya kakak mau tanya nih, tadi ceritanya tentang apa? Pasti pada tahu lah ya, tadi cerita tentang Raja Saul yang iri kepada Daud. Nah, Raja Saul iri sama Daud nih, sehingga Raja Saul tuh berencana untuk membunuh Daud. Nah, adik-adik, dari perkara ini kita bisa melihat bahwa iri hati merupakan suatu hal yang benar-benar membawa kita ke dalam kegelapan. Contohnya kayak Raja Saul tadi, karena Raja Saul iri, dia jadi suka marah-marah. Nah, dan perkara ini itu berdasarkan dari usaha Satan untuk menjadikan kita orang yang iri hati, yang suka marah-marah, yang gak suka lihat orang lain mendapatkan suatu pujian atau mendapatkan suatu barang. Nah, adik-adik, ada solusinya, yaitu dengan cara berdoa pastinya. Nah, berdoa ini di dalam isi doa kita pastikan bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengalahkan iblis, mengalahkan Satan, agar iri hati kita itu musnah, sehingga kita memiliki hati yang lapang. Nah, selanjutnya Kak Melisa mau ajak adik-adik untuk hafal ayat nih. Hafalan kita kali ini terdapat di dalam Kitab Amsal pasal 14 ayat 30. Kakak ulangi lagi ya. Nah, ayat Alkitab kita hari ini terdapat di dalam Kitab Amsal pasal 14 ayat 30. Amsal ini ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, baiklah. Kita langsung masuk saja nih untuk menghafal ayat. Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kami bisa ulangin satu kali lagi ya. Adik-adik di rumah bisa dengerin dulu. Kalau adik-adik ada Alkitab, boleh deh dibuka Alkitabnya supaya mempermudah adik-adik untuk menghafal ayat. Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, adik-adik, sekian penutup dan hafal ayat dari Kak Melisa hari ini. Selanjutnya kita bisa berdoa deh untuk mengakhiri sidang anak-anak hari ini. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas sidang anak-anak hari ini. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan biarlah di dalam sehari-hari Tuhan terus tolong kami Tuhan. Jauhkan kami dari sikap iri hati. Tuhan biarlah kami dari hari ke hari pun semakin mau datang ke hadapan-Mu. Kami semakin mau berdoa agar Satan dapat dikalahkan. Oh Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, sampai jumpa di video sidang anak-anak selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.